Politik sangat mempengaruhi ekonomi dan kehidupan sehari-hari karena kebijakan politik menentukan alokasi sumber daya, regulasi, dan prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada harga barang, pendapatan, lapangan kerja, dan kualitas hidup masyarakat. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, DPR, atau otoritas lokal. Politik tidak hanya soal pemilu atau partai, tapi juga tentang kebijakan yang membentuk ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Dari harga beras di pasar hingga biaya sekolah anak, semua dipengaruhi oleh keputusan politik. Kebijakan politik mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan karena politik adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur sumber daya, hukum, dan prioritas negara. Dari harga beras di pasar hingga akses ke rumah sakit, semua dipengaruhi oleh keputusan politik. Alasan utamanya adalah kebijakan politik membentuk cara masyarakat mengakses kebutuhan dasar, menjaga stabilitas, dan merencanakan masa depan. Jika masyarakat apatis, kebijakan bisa saja menguntungkan elit dan mengabaikan kebutuhan sehari-hari. Kita spesifikasikan mengapa kebijakan politik mempengaruhi ekonomi dan aspek kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan alokasi sumber daya. Kebijakan politik mengatur bagaimana anggaran negara, APBN, atau daerah, APBD, dialokasikan, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Alokasi ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, membentuk regulasi dan hukum. Kebijakan politik menghasilkan undang-undang atau peraturan yang mengatur aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan seperti pajak, upah minimum, atau larangan deforestasi. Kita ambil contoh. Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 mengubah regulasi ketenagakerjaan, mempengaruhi hak pekerja seperti pesangon dan investasi yang berdampak pada peluang kerja dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan. Stabilitas politik akibat kebijakan yang baik atau buruk mempengaruhi kepercayaan investor, harga barang, dan ketertiban sosial. Ketidakstabilan politik dapat mengganggu ekonomi dan keamanan. Kita ambil contoh, konflik politik pasca pemilu 2019 menyebabkan kerusuhan di Jakarta, mengganggu aktivitas ekonomi lokal, dan meningkatkan ketegangan sosial. Yang keempat, menentukan akses ke kebutuhan dasar. Kebijakan politik mempengaruhi akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan melalui program seperti Bansos, BPJS, ataupun sekolah gratis. Contohnya, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP memungkinkan anak dari keluarga miskin bersekolah, meningkatkan akses pendidikan, dan mengurangi angka putus sekolah. Contoh konkret, aspek kehidupan yang dipengaruhi. Yang pertama, ekonomi. Contoh kebijakannya, kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 10% ke 11% pada tahun 2020 memiliki dampak harga barang konsumsi seperti makanan, pakaian, dan elektronik naik, mempengaruhi anggaran rumah tangga. Misalnya harga makan di warteg naik dari 15.000 ke 17.000 per porsi. Kenapa? Alasannya, pajak adalah alat politik untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kedua, sosial kebijakan. Program bantuan langsung tunai BLT untuk kelompok rentan selama pandemi pada tahun 2020-2023 memiliki dampak keluarga miskin mendapat Rp 300.000 per bulan, membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial. Alasannya, keputusan politik untuk mengalokasikan anggaran bansos mencerminkan prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Ketiga, pendidikan. Kebijakan BOS, bantuan operasional sekolah, dan sekolah gratis di beberapa daerah. Dampak, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa sekolah tanpa biaya, meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Alasannya, alokasi anggaran pendidikan adalah hasil negosiasi politik antara pemerintah dan DPR, mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Kesehatan. Kebijakan pengembangan BPJS Kesehatan dan wajibnya iuran bagi pekerja formal memiliki dampak masyarakat mendapat akses perawatan murah, tapi iuran BPJS membebani pekerja informal, mempengaruhi anggaran keluarga. Alasannya, kebijakan kesehatan adalah hasil keputusan politik untuk menyeimbangkan kesejahteraan dan keuangan negara. Yang kelima,
penetapan upah minimum provinsi UMP, UMR ataupun UMK. Kebijakan politik, pemerintah provinsi dengan persetujuan DPRD dan Kementerian Tenaga Kerja menetapkan kenaikan UMP misalnya di DKI Jakarta dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,9 juta per bulan. Yang keenam, pembangunan infrastruktur dari 2014 sampai 2024. Kebijakan politik, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo memprioritaskan anggaran APBN untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan IKN, Ibu Kota Nusantara. Dampak ekonomi meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik, tapi pajak dan utang negara meningkatkan untuk membiayai proyek. Yang ketujuh, kebijakan impor beras seperti pada tahun 2023. Kebijakan politik, pemerintah memutuskan impor beras 2 juta ton untuk menjaga stok pangan dan menekan harga beras yang melonjak. Dampak, petani di Jawa Timur mengeluh karena hasil panen kurang laku.